insya Allah nanti kalau misalkan kedepannya, kalau misalkan bisa lebih maju lagi, karena ini sudah disupport dari Pertamina Gas Oeja ini, alhamdulillah kita dapat bantuan keranjang, kita dapat bantuan dari rak-raknya ini, semua kita lebih, jadi ibu-ibu lebih semangat lagi untuk membuat dan hasilnya lebih banyak lagi. Kidung Tanggulangin mengalun merdu di sekitar Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pianika, seruling, gitar, dan drum akustik menggema seirama menciptakan orkestra kehidupan yang sehat dan sejahtera. Kidung Tanggulangin adalah program inovasi sosial dan lingkungan yang didirijeni Pertamina Gas Operation East Java Area. Kidung Tanggulangin merupakan gerakan melindungi masyarakat dengan pengelolaan lingkungan. Pertamina Gas Operation East Java Area melakukan pendampingan sekaligus merangkul pahlawan-pahlawan lokal di masyarakat yang mampu memberikan dampak untuk sekitar. Mereka bekerja sama dalam berbagai kegiatan yang dijalankan. Program tersebut meliputi pianika atau posyandu lansia ibu, anak, dan kejiwaan, seruling atau seruan lindungi lingkungan, gitar yang berarti giat kelola sampah anorganik, dan drum akustik deretan UMKM, rumah tangga berkelanjutan, dan estetik. Program pianika atau posyandu lansia ibu, anak, dan kejiwaan digawangi Abu Amar yang berusia 58 tahun. Ketua Kader Kesehatan Jiwa Kecamatan Tanggulangin ini aktif membantu warga yang terkena gangguan mental. Dari 18 desa di Kecamatan Tanggulangin, tercatat ada 209 pasien kesehatan jiwa atau KESWA. Keterampilan Abu Amar berkomunikasi dengan pasien KESWA membuat mereka tenang dan nyaman. Abu Amar menjadi ujung tombak yang memantau kondisi kesehatan para pasien KESWA. Abu Amar juga rutin mengantarkan pasien-pasien KESWA memeriksakan diri ke puskesmas atau melalui posyandu jiwa yang digelar setiap 2 pekan sekali. Kali ini, pemeriksaan diadakan di Aula Kelurahan Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo. Alhamdulillah, selama ini mungkin kami terus terang memikirkan di situ bagaimana pasien KESWA ini bisa mengurangi stres, bisa mengurangi melamun. Ini kita sudah memikirkan mulai awal sebenarnya. Tapi alhamdulillah ini ada Pertamina membuat acara kayak gini, alhamdulillah mungkin bisa mengurangi dari pasien-pasien itu supaya tidak melamun, karena ini dibutuhkan. Banyak yang terbantu dengan program ini. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Anak saya bisa keluar dari rumah, pertama itu bisa bergaul. Ya, tadinya minder bergaul sama orang. Enggak apa-apa nak, terus bergaul. Ada Karangkitri berangkat sendiri gitu. Ya alhamdulillah saya girang sekali. Para pasien diajarkan juga cara berkebun, salah satunya menanam lidah buaya. Berkebun dijadikan terapi kesehatan mental bagi pasien KESWA yang mayoritas didiagnosa menderita skizofrenia. Berkebun dijadikan sebagai modul terapi kesehatan berbasis kewirausahaan sosial. Abu Amar ingin para pasien yang didampinginya ini bisa sembuh dan berdikari. Karena terus terang Bapak, sejak dulu saya itu memikirkan karena pasien yang hampir sembuh itu tidak diterima di perusahaan-perusahaan. Makanya di sini ada yang sudah bisa membuat keset, ada yang jualan air. Ini yang paling enak, ada yang bisa menggledek sampah dari warga ke TPST. Itu jadi kita sangat bangga sekali.
Pertamina Gas Operation East Java Area terkesan dengan kegigihan warga yang menjadi binaannya. Potensi di Tanggulangin ini sangat besar ya, artinya banyak kelompok-kelompok sosial masyarakat yang begitu gigih ya, begitu fight mempertahankan wilayahnya untuk membangun kembali, menata kembali kehidupan sosialnya, mencari penghidupan yang lebih baik lagi. Dengan adanya Pertagas yang datang ke kami ini, mereka benar-benar menunjukkan bahwa sampah itu harus dikelola. Bentuk kelolaannya seperti apa? Ini loh, seperti ini. Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur banyak menyimpan potensi meski lumpur Sidoarjo dan sampah domestik rumah tangga menjadi salah satu masalah utama di desa yang dihuni sekitar 13.000 jiwa ini. Melihat berbagai problem di desanya, Nini, seorang ibu 2 anak berusia 53 tahun ini pun bergerak. Nini yang menjabat sebagai Ketua RT 4 RW 6 Desa Kalitengah Tanggulangin berinisiatif mengurai sampah domestik secara mandiri. Hampir setiap pagi, Nini berjalan menyusuri gang di sekitar rumahnya. Dari pintu ke pintu, ia mengajak para tetangga mengumpulkan sampah sisa olahan rumah tangga. Di tangan Nini, sampah tersebut disulap menjadi uang. Sampah-sampah tersebut diubah menjadi pupuk organik. Olahan pupuk organik buatan emak-emak ini laku dipasarkan. Produksi pupuk kian meningkat pada masa pandemi COVID-19. Dengan kuota produksi 100 kantong per bulan, dengan harga jual Rp5.000 per kantong, kelompok Sri Kandi ini bisa mengantongi 500.000 per bulan dari pupuk organik saja. Sejak aksinya dimulai pada tahun 2019, kelompok Sri Kandi yang dibentuknya kini beranggotakan 17 orang. Selain sampah organik, kelompok Sri Kandi membuat pupuk cangkang telur dengan omset mencapai Rp250.000 per bulan. Pendapatan ini digunakan utamanya untuk mensejahterakan anggota. Selain itu, dijadikan sebagai dana sosial untuk menyokong kegiatan posyandu balita, lansia, hingga posyandu keswa. Kita pinginnya dari kendalanya dari tempatnya juga, dari peralatnya untuk itu kita kan masih pakai manual. Jadi ibu-ibu masih motong pakai manual nih. Pinginnya punya alat yang seperti chopper gitu nih. Jadi lebih mempermudah ibu-ibu kerja. Dan hasilnya nanti lebih bisa banyak lagi dari sekarang. Selain emak-emak pembuat pupuk, ada juga kelompok Besti Aloe Vera. Kelompok ibu-ibu yang menjadikan aloe vera atau lidah buaya sebagai sahabat mereka. Lidah buaya yang ditanam secara mandiri tumbuh subur dengan pupuk bahan organik yang dibuat mandiri. Olahan aloe vera dijadikan berbagai makanan khas mulai dari puding, salad, hingga nata de aloe vera. Minuman segar berbahan utama lidah buaya ini mampu menjadi pendongkrak pendapatan kelompok ini. Minuman aloe vera dibanderol antara Rp6 hingga Rp8.000 per botol. Dalam 1 bulan, kelompok ini mampu menjual hingga 100 botol. Efek positif yang ditularkan kelompok ini menarik Pertamina Gas untuk memberikan bantuan dan pendampingan.
Insya Allah nanti kalau misalkan kedepannya, kalau misalkan bisa lebih maju lagi, karena ini sudah disupport dari Pertamina Gas OEja ini, alhamdulillah kita dapat bantuan keranjang, kita dapat bantuan dari rak-raknya ini, semua kita lebih, jadi ibu-ibu lebih semangat lagi untuk membuat dan hasilnya lebih banyak lagi. Sejak program drum akustik atau deretan rumah UMKM rumah tangga berkelanjutan dan estetik yang digagas Pertamina Gas diterima oleh warga, laba bersih yang didapatkan emak-emak ini meningkat drastis menjadi 3 juta per bulan. Perputaran cuannya pun makin meroket karena adanya bazar rutin yang digelar saban 2 bulan. Dalam pelaksanaan bazar yang dihelat 2 bulan sekali, perputaran uang dalam bazar bisa mencapai 10 juta rupiah. Selain Nini yang mengawal program drum akustik, ada juga kisah Fauzi Bakhtiar Ahmad. Pria 61 tahun sekaligus pensiunan ASN ini menjabat sebagai Ketua RT 3 RW 7 Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Dimulai dari keluarganya sendiri, 11 tahun lalu, Fauzi dan istri yang rutin memilah sampah mandiri mendirikan bank sampah. Monggo ibu-ibu rombeng, waktunya rombeng, monggo. 2 kali dalam sebulan, ibu-ibu di Dawis Anggrek 7 berbondong-bondong untuk menyetorkan sampah. Bank sampah sederhana milik Dawis Anggrek 7 ini sudah berkembang begitu pesat. Namanya Bank Sampah Anggrek 7. Meski hanya terdapat satu ruangan, namun isi di dalamnya adalah gambaran betapa gigih Dawis Anggrek 7 berjuang mengumpulkan dana dari sampah yang mereka kelola. Uang hasil penjualan sampah organik ini ditabung di Bank Sampah Anggrek 7. Dalam setiap bulan, Dawis 7 bisa menabung 100 hingga 200 ribu rupiah per bulan. Namun jangan lupa, usia bank sampah ini sudah 13 tahun. Saldonya pun bukan kaleng-kaleng. Awalnya kami merasa sangat kesulitan, Pak, karena belum ada contoh. Saya mencoba juga melakukan ayo kita ada lomba lingkungan gitu yang kita mengambil jurinya itu dari desa, dari kantor desa. Ternyata yang dinilai itu hanya kerapian saja. Sedangkan bagaimana ada komposter, bagaimana biopori, bagaimana ada bank sampah, ternyata mereka juga nggak paham, apalagi ibu-ibu yang ada di tempat saya gitu loh. Beruntung, perusahaan Pertamina Gas, Pertagas, melalui program CSR-nya melirik Dawis Anggrek 7 ini dengan program gitar Giat Kelola Sampah Anorganik. Nah, kemudian dengan adanya Pertagas yang datang ke kami ini, mereka benar-benar menunjukkan bahwa sampah itu harus dikelola. Bentuk kelolaannya seperti apa? Ini loh seperti ini loh ada komposter, ini loh ada biopori, ini loh ada bank sampah. Nah, ini yang saya jadi ikut senang ya, karena memudahkan saya untuk memberikan sosialisasi mengenai bagaimana pengelolaan sampah yang seharusnya gitu. Manfaatnya banyak, mulai dari 17-an hingga kegiatan hari besar nasional lain, warga tidak perlu membayar iuran. Bahkan, karena banyaknya saldo yang mengendap, RT ini pun sampai mampu membantu pembangunan paving block di sepanjang jalan di lingkungan rukun tetangga. Manfaat lainnya, warga bisa melakukan pinjaman tanpa bunga dengan syarat pembayaran lunas selama 3 bulan. Jadi buat usaha gini juga
Ya kadang ada kebutuhan lain lah, kebutuhan lain apa gitu. Tapi sebenarnya pakai usaha gini. Kalau kebutuhan lain ya setiap hari kan jualan gitu. Ya buat apa? Buat anak sekolah gitu. Bagaimana mengajak warga itu yang tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya hanya dibuang terus masih itu aja masih wani piro kan seperti itu. Kader saya itu kadang berbenturan dengan seperti itu. Kita kan itu kan menyulitkan emosi. Dengan lebih dari 3.500 KK di seantero Kelurahan Kalitengah, bisa dibayangkan berapa banyak sampah anorganik yang dihasilkan setiap hari. Salah satu yang cukup berbahaya adalah sampah sisa olahan rumah tangga, yaitu minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Jelantah yang tidak dikelola dengan baik sama dengan mengundang datangnya bencana. Pencemaran lingkungan dan bencana alam akan kerap menghantui jika jelantah dipandang sebelah mata. Jelantah masuk dalam kategori limbah non-B3, bukan termasuk bahan berbahaya dan beracun. Meski tampak sepele, kebiasaan membuang jelantah sisa penggorengan ke dalam saluran air akan menyebabkan mampetnya saluran air. Risiko termudah mengundang banjir. Jika kebiasaan tersebut dilakukan dalam waktu lama, dikhawatirkan limbah jelantah ini akan meracuni tanah yang selanjutnya meracuni air tanah. Jika tak segera dihentikan, kebiasaan ini akan mengakibatkan gangguan kesehatan serius. Adalah Iftatus Solihah yang mengkomandoi pengolahan jelantah ini. Dengan kelompoknya Tritunggal Dwi, kelompok emak-emak ini membuktikan ketangguhannya dalam menyelamatkan lingkungan. Bermula dari tahun 2018, Iva, panggilan Iftatus Solihah, mencari sampah yang biasa tapi luar biasa. Minyak jelantah ada di setiap rumah. Selain menjadi problem, jelantah memiliki nilai ekonomis yang sama-sama luar biasa. Iva dan kelompoknya pun fokus pada pengolahan minyak jelantah. Bagaimana mengajak warga itu yang tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya hanya dibuang terus masih itu aja masih wani piro kan seperti itu. Kader saya itu kadang berbenturan dengan seperti itu. Kita kan itu kan menyulitkan emosi. Jadi saya bilang gini, kita ini masih awal, kita harus sabar dan telaten untuk memang ibu-ibu ini kan belum tahu merasakan bagaimana yang tadinya dibuang terus manfaatnya. Nah, itu. Setelah dijelaskan bahwa jelantah ini bisa jadi cuan, satu persatu warga Kalitengah mulai melirik program ini. Menambah uang belanja rumah tangga dengan modal sampah jelantah adalah tawaran yang tak bisa ditolak. Pada 2018, harga awal pengelolaan jelantah sekitar Rp4.000 per liter. Iva dan Tritunggal Dwi pun mulai menerima limpahan minyak jelantah dari warganya. Dari target sekitar 50 liter jelantah, Iva dan kelompoknya mendapatkan jelantah sampai 200 liter. Kini, harga jelantah berkisar antara Rp8.000 sampai Rp9.000 per liter. Kita belum punya tempat waktu itu. Jadi diusir dari rumah kosong. Rumah kosong itu bilang, "Boleh Bu saya tempati?" "Boleh Pak." "Oh iya boleh." Taunya masih belum 1 bulan, maksudnya belum, masih dapat 3 hari. "Aduh Bu, ternyata jelantahnya seperti ini, kotor ya." Saya usungi lagi. Jadi dari desa, Bali Desa itu, kan saya berpikir kotor, Bali Desanya ini kotor. Saya bilang, "Aduh kotor Bu, rumah kosong nggak ditempati boleh ya?" Itu diusir lagi. Terakhir di rumah saya taruh di rumah saya. Dan saya dapat info di Penatar Sewu itu ada Pertamina Mbak Cita waktu itu sosialisasi di sana. Saya bilang, "Mbak, Bu, saya mau diundang ke sana. Saya tidak berharap apa-apa, saya pengen ilmunya." Gitu loh.
Pada tahun 2020, Iva dan kelompoknya dipertemukan dengan Pertamina Gas Operation East Java Area. Lahirlah program berkelanjutan Seruling atau Seruan Lindungi Lingkungan dan Gitar yang berarti Giat Kelola Sampah Anorganik. Wah, saya alhamdulillah sekali setelah didatangi dari Pertamina itu kita dapat fasilitas tempat ini, katanya kecil. Orang kalau bilang kecil, kalau buat saya ini adalah istana saya. Kenapa? Karena saya bisa sudah tidak kehujanan, kepanasan, fasilitas kayak jurigen apa. Kita dulunya yang ambil Pak Ramdan itu kan ini maksudnya jurigennya kita sudah punya sendiri. Banyak manfaat yang dirasakan Iva dan kelompoknya. Kini, stok jelantah Kali Tengah tak pernah surut. Iva menggerakkan 62 RT dan 11 RW di lingkungannya. Berita ini pun tersebar. Kini, ada 6 desa lain sekitar Kali Tengah yang ingin berpartisipasi dalam program jelantah ini. Aplikasi Manjalita pun tercipta. Aplikasi Taman Olah Jelantah Kali Tengah ini bisa diakses semua anggota. Transparansi menjadi syarat utama agar program jelantah ini tetap lestari. Tidak berhenti di situ, Iva dan Tritunggal Dwi pun membuka tos serba sembako di rumah jelantah ini. Modalnya berasal dari selisih harga jelantah yang sudah didapatkan. Warga yang menukarkan jelantahnya diberikan 2 pilihan, bisa langsung dijual dan mendapatkan dana segar, namun bisa juga memilih untuk menukar dengan sembako yang ada dengan sistem voucher. Di pojok ruang tertata rapi, beras, deterjen, gula, sampo, dan lain sebagainya. Tidak hanya disetorkan pada pengepul 2 kali dalam sebulan, jelantah ini pun dijadikan produk souvenir untuk menambah dana sosial yang digunakan untuk membantu posyandu balita, lansia, dan kesehatan jiwa. Di tangan kreatif kader Tritunggal Dwi, minyak jelantah yang tak berguna ini bisa disulap menjadi sabun dan lilin. Lewat program Kidung Tanggulangin, Pertamina Gas Operation East Java Area mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan internasional. 2 proper emas dan 7 proper hijau bersama dengan penghargaan Komunitas Award Honoring Excellent Community Service and Social Responsibility. Program ini sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, diantaranya dari Kementerian Desa, yaitu kami menangkan award juga dari penghargaan satu dari internasional. Kemandirian warga pun mulai tampak. Sejak Kidung Tanggulangin bergulir, partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah meningkat mencapai 165 orang. Kader jelantah diikuti 75 orang dari 5 desa, hingga munculnya kader posyandu jiwa di berbagai desa. Belum lagi dana sosial yang terkumpul program Kidung Tanggulangin. Angkanya mencapai 60 juta per tahun. Untuk masyarakat rentan, ada penghasilan tambahan sebesar 18 juta per tahun. Belum lagi pemenuhan sembako dari penjualan jelantah. Pertamina Gas Operation East Java Area berkomitmen pada 2025, sebagian besar warga Tanggulangin semakin mandiri dan sejahtera.